Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita mau siapkan kehidupan kita mau undang Roh Kudus. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, di situ Tuhan hadir dan melawat setiap kami yang ada. Mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena penyertaan-Mu Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan yang selalu Engkau limpahkan Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan di hari ini Tuhan, bisa sehat, bisa kuat Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau beribadah Tuhan kepadamu, kiranya Engkau mau sucikan setiap kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami bisa merasakan jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan dalam ibadah kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. semua hakku untuk
ajaib Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah setiap pujian penyembahan Tuhan yang kami bawa Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Segala pujian Tuhan, segala hormat Tuhan, segala kemuliaan Tuhan kami panjatkan kepadamu Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima semuanya itu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, hati yang mau menerima Tuhan. Biar Engkau berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah dia bisa berbicara Tuhan, berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya, Hati Bapa. Sekali lagi, Hati Bapa. Untuk itu mari kita akan melihat bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagian doa ini adalah merupakan bagian dari beberapa bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika murid-muridnya bertanya dan meminta Tuhan Yesus untuk mengajari mereka berdoa, maka kemudian Tuhan Yesus berkata, jika kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan mereka kalau berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Secara khusus pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk bersama-sama merenungkan makna dari kalimat, dari setiap kata yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam doa Bapa kami ini. Di mana yang pertama yang dapat kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa, dia kemudian berkata, katakan Bapa kami yang di surga. Artinya Tuhan ingin agar setiap orang yang berdoa tidak melihat Tuhan itu sebagai orang asing. Tidak melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang sulit untuk ditemui. Tidak melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang karena keagungannya, kebesarannya, karena dia adalah raja di atas segala raja, maka kemudian kita sungkan untuk bertemu dengan dia. Melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mendatangi Tuhan sambil kita melihat Tuhan sebagai Bapa kita yang ada di surga. Dan sebagai Bapa, tentunya seorang anak menghampiri bapaknya, dia tidak harus sungkan dengan apa yang harus dia ucapkan. Karena ketika kita berbicara dengan Bapa kita, maka tidak perlu kita harus latihan puisi, tidak perlu kita harus latihan berbicara. Sebagaimana mungkin orang lain ketika berdoa dengan bahasa puitisnya. Siapapun kita bisa berdoa, sekalipun mungkin kita tidak fasih lidah. Karena yang terpenting adalah apa yang keluar dari hati kita, itu yang kita ucapkan kepada Bapa kita yang ada di sorga. Jadi sekali lagi yang pertama, melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, mari pandang Tuhan sebagai Bapa kita yang ada di sorga. Sehingga
Sebagai seorang bapa ada hal yang perlu kita tahu dari bapa. Apa itu? Yaitu hati bapa. Sekali lagi, hati seorang bapa. Nah, untuk melihat seperti apa hati seorang bapa, saya ingin membawa kita untuk bersama-sama melihat satu kisah di dalam Injil, satu perumpamaan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, yang berkisah atau yang mengumpamakan tentang seorang anak yang hilang. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi ketika anak bungsu ini menyadari kesalahannya, menyadari perbuatan dosa yang dia sudah lakukan, maka kemudian dia ambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Ayat yang ke-20 ini berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah hati bapa. Anak yang sudah berbuat kurang ajar, karena ayahnya masih hidup dia sudah minta harta waris, dan kemudian pergi meninggalkan ayahnya, melakukan berbagai macam kejahatan di sana, dan kemudian sekarang kembali kepada bapaknya. Hati seorang bapa ketika anaknya yang berdosa itu datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi, inilah hati bapa. Hati yang tidak peduli dengan latar belakang kita, dengan apapun kejahatan yang kita lakukan, tetapi ketika anaknya berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, bertobat dari segala kesalahan, dari segala dosanya, maka firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasihan ketika ada anak-anaknya yang datang kepada Tuhan dengan segala ketulusannya, mengakui segala dosanya, kemudian mohon pengampunan Tuhan dan mengambil keputusan untuk bertobat. Hati seorang bapa tergerak oleh belas kasihan dan kemudian mengampuni anaknya. Demikian yang dilakukan oleh Bapa di dalam surga kepada kita. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita di hadapan Tuhan, hari ini ketika kita dengan tulus hati datang menghampiri Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan kemudian mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa kita, apapun latar belakang kehidupan kita, percayalah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat ada anak-anaknya yang datang menghampiri dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang bapa, bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, sebagai seorang bapa, di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, Matius pasal 7 ayat yang ke-9, Matius pasal 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Katakan bersama-sama, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Banyak orang tua yang ketika anaknya masih bayi, mereka sudah merencanakan masa depan anaknya, bahkan sampai ke perkuliahan anaknya. Mereka dengan tidak hitung-hitungan mempersiapkan masa depan anak-anak mereka.
bahkan menyediakan dana sehingga anaknya bisa ke perguruan tinggi yang terkenal. Mereka tidak hitung-hitungan dengan itu. Itu bapa dunia. Firman Tuhan berkata, kalau bapa dunia saja merencanakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Sekali lagi katakan sama-sama, apalagi Bapamu yang di sorga. Saya percaya dia Bapa di sorga yang punya persediaan yang tidak terbatas. Dia pun menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk setiap anak-anaknya. Dia menyediakan pemberian yang baik. Bahkan saya percaya pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka kemudian Roma pasal 8 dijelaskan di sana, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ini menjelaskan kita berulang kali, meyakinkan, memberi penegasan kepada kita bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita percaya ketika kita menjadi anak, Tuhan menjadi Bapa kita. Ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan sama-sama, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Sebagai anak, maka firman Tuhan berkata kita berhak terhadap janji-janji Allah. Sebagai anak, kita punya hak terhadap harta waris Bapa kita di dalam surga. Sehingga biar kiranya ini boleh menjadi peneguhan buat kita semua. Boleh menjadi penghiburan buat kita semua. Apapun kondisi kita hari ini, saya percaya Bapa kita di sorga, Dia tidak meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu siap untuk memelihara hidup kita. Bahkan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Firman Tuhan berkata di sini, ketika kita dipimpin Roh Allah, kita adalah anak Allah yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di dalam ayat yang ke-17 kalimat selanjutnya dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Perhatikan kalimat ini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalimat ini didahului dengan janji bahwa kita ahli waris, berhak terhadap janji Allah, tetapi ada kalimat selanjutnya yang merupakan prasyarat, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Semua janji Allah kita akan terima, tapi dengan syarat jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Seringkali ayat ini dipahami hanya bagian atasnya saja. Bagian bawah seringkali terlewatkan atau sengaja diabaikan. Tetapi ternyata ini menjadi syarat untuk kita mengalami perjanjian Tuhan, untuk kita mengalami janji Tuhan, untuk kita mengalami pengalaman sebagai seorang anak yang memiliki Bapa di dalam surga. Apa syaratnya? Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi sebagai anak, jangan kita hanya mau senangnya saja. Sebagai anak, jangan kita hanya mau enaknya saja.
Sebagai seorang anak kita harus rela menderita, kita harus rela berkorban buat Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-5 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya percaya kita tidak mau menjadi anak-anak gampang. Sehingga sebagai seorang anak, firman Tuhan berkata, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu justru anak-anak gampang. Nah, sebagai anak, selanjutnya ayat yang ke-9 dikatakan, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh pengajaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Salah satu bagian yang dapat kita lakukan untuk berkorban, menderita bagi Kristus adalah hidup dalam ketaatan kepada Bapa kita di sorga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran buat kita semua yang sekaligus mengingatkan kita bahwa Bapa yang baik pasti akan mendidik, bahkan mungkin menghajar anak-anaknya, bukan karena benci, tapi karena kasihnya kepada kita. Maka sebagai seorang anak, kita harus rela berkorban dengan cara apa? Hidup dalam ketaatan kepada Bapa di dalam surga. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Kalau Tuhan Bapa kita yang baik, maka kita juga harus menjadi anak yang baik. Kalau kita mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, maka kita harus memastikan juga bahwa kita adalah anak yang baik. Tidak bisa kita hanya mempercayai Tuhan sebagai Bapa yang baik, sementara kita gagal menjadi anak yang baik. Maka hari ini pastikan bahwa kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, yang selalu hidup dalam ketaatan terhadap semua firman Tuhan, terhadap semua perintah Tuhan sebagai Bapa kita yang ada di sorga. Pertanyaan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, sudahkah kita menjadi anak yang baik seperti kita mengharapkan Tuhan menjadi Bapa yang baik dalam hidup kita? Sekali lagi, sudahkah kita menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan seperti kita mengharapkan Tuhan menjadi Bapa yang baik di dalam kehidupan kita? Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, boleh menjadi penghiburan bahwa kita punya Bapa yang baik yang selalu memelihara kita, dan sekaligus mengingatkan kita untuk kita menjadi anak-anak yang baik yang selalu menyenangkan hati Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Untuk sebentar kita akan menikmati bersama-sama tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan yang kudus. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh mengajari kami, yang boleh mengarahkan jalan hidup kami. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak makan dan minum tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Biar kiranya melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh kembali mengingat setiap pengorbanan Tuhan yang Kau sudah lakukan buat kami. Dan perjamuan kudus ini
boleh membuat kami semakin bertambah mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus sambil kita memegang roti dengan tangan kanan kita. Kemudian kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan sambil kita menyanyikan bersama lagu Salibnya, Salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku Saudaraku yang kekasih, roti yang ada di tangan kanan kita melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sudah diserahkan buat kita semua. Tubuh Tuhan Yesus yang rela menderita buat kita semua. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Sebab itu sebelum kita makan, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya, untuk kasih-Nya yang begitu besar sehingga Dia merelakan hidupnya untuk Dia korbankan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan tubuh-Mu buat kami semua. Terima kasih karena Engkau mau menggantikan hukuman yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum saudara makan, sudah dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku.
Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sambil kembali kita pegang cawan dengan tangan kanan kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan, kembali kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan buat kita semua. Darah Tuhan Yesus yang membersihkan kita dari segala dosa kita. Darah Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa kita. Sebelum kita minum, mari bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu, darah yang sudah tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Dan sebelum kita minum, mari kembali dengar kebenaran firman Tuhan. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Kuasa yang menyelamatkan kita. Kuasa yang memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Kuasa yang menyembuhkan segala penyakit kita. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, percayalah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pegang janji firman Tuhan ini. Apapun persoalan kita pagi ini, percayalah kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah, pertolongan Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan terjadi atas hidup saudara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur kami kembalikan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu
yang kami boleh nikmati pada saat pagi hari ini. Kami percaya roti, anggur, makanan minuman yang sudah kami terima hari ini boleh memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah dalam pengiringan kami kepada Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Sebab itu Bapa, menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Biar Tuhan yang kembali boleh menyertai hidup kami, memimpin kami, mengarahkan jalan hidup kami, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil sebagaimana janji-Mu. Dan biar kiranya di sepanjang minggu ini kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Dan melalui hidup kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati siap umat Tuhan yang dengan penuh sukacita mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kau balas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Janji-Mu digenapi, tingkap-tingkap langit terbuka, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka, atas usaha pekerjaan mereka, dan biar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Tuhan melimpahkan berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami. Kembali kami boleh beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati. Sehingga semua yang harus kami penuhi itu boleh kami dapatkan. Semua surat bahkan apapun itu yang kami perlukan dalam rangka protokol kesehatan. Biar semuanya boleh terpenuhi. Sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Untuk kami berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku kasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan sampai jumpa dalam ibadah online kita pada minggu yang akan datang. Amin.